Para mahasiswa yang terkasih, kita ketemu lagi di kuliah Ekaristi pekan yang ke-11. Kita untuk pekan yang ke-11 ini akan memasuki tema teologi modern, ya. Ekaristi dalam teologi modern. Sesudah minggu yang lalu Romo Subali menjelaskan mengenai ajaran gereja tentang Ekaristi, ya. Pertama-tama kita perlu menyoroti keadaan diskusi teologis tentang Ekaristi khususnya abad ke-20 ke-21 yang mempengaruhi teologi pada umumnya. Bahkan itu adalah 3 faktor pendukung pembaruan teologi abad ke-20. Yang pertama mesti disebut adalah teologi misteri dari Udo Kassel. Udo Kassel ini seorang Benediktin dan dia studi khusus tentang teologi dan dulu menggarap disertasi mengenai Santo Justinus Martir, Ekaristi dalam teologi Justinus Martir, dan dia menemukan bahwa yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu adalah diri Kristus sendiri dan seluruh karya penebusannya. Bandingkan dengan teologi klasik yang pada waktu itu lebih memahami yang hadir dalam Ekaristi atau hadir dalam perayaan liturgi itu cuma buah-buahnya saja, pengudusan, pengampunan dosa, tapi Kristusnya tidak dipikirkan secara langsung hadir. Nah, dengan teologi misteri ini, seluruh Kristus hadir dengan seluruh karya penebusannya, itu inti teologinya. Tentu saja Udo Kassel tidak sendirian, ada banyak orang termasuk Gottlieb Söhngen, teolog yang menjadi bahan disertasi saya dahulu, ya. Jadi saya mengenal sangat baik mengenai teologi misteri ini. Kemudian teologi misteri juga menyumbangkan tema-tema teologis seperti anamnese, misteri Paskah sebagai pusat perayaan liturgi, pusat teologi, bahkan aneka macam kehadiran Kristus dan seterusnya. Ini semua buah dari pembaruan teologi abad 20 yang dipelopori oleh teologi misteri. Yang kedua adalah perubahan pola pikir modern. Dari cara berpikir klasik dulu, ya, sebelum abad-abad modern, abad 17, itu berpikir kosmologis. Jadi yang menjadi pusat itu alam, manusia itu hanya bagian. Sedangkan sejak René Descartes, filsafat modern masuk, manusia menjadi pusat refleksi. Maka ciri khas paradigma modern itu pada antropologisnya, bukan kosmologisnya. Intinya berpangkal dari manusia. Manusia itu menjadi pangkal tolak berpikir, baik filsafat maupun kemudian teologi. Nah, dipengaruhi oleh filsafat modern sejak abad ke-17 dengan prinsip subjektivitas. Prinsip subjektivitas berarti pengenalan akan sesuatu bukan ditentukan oleh objeknya. Kalau saya melihat gambar, bukan gambarnya yang menentukan saya, tapi saya yang menentukan gambar itu, yang menilai gambar itu. Jadi subjek manusianya yang mempengaruhi, yang berperan. Itu prinsip subjektivitas. Kemudian teologi modern yang berorientasi pada praksis umat. Kalau kita punya teologi kontekstual, itu sebenarnya bagian dari gerakan ke praksis tadi. Yang ketiga, faktor ketiga, gerakan ekumenis. Dan ini sejak abad 20 menggelinding dengan sangat bagus. Hingga sekarang, gerakan ekumenis ini masih terus berlanjut, bahkan terus berkembang. Misalnya kerjasama antar fakultas teologi, kayak fakultas teologi kita dengan UKDW, itu kita kerjasama sangat bagus. Bahkan juga sekarang ini dalam asosiasi filsafat keilahian, ketika kita membuat kurikulum prodi itu juga kita bicara bersama. Di bidang institusi tentu saja ada kerjasama antara gereja, yang namanya pengakuan terjemahan kitab suci bersama seperti kita punya, itu kan bagian dari gerakan ekumenis yang berhasil. Dan bidang praktis seperti misalnya Natalan bersama, ya, Protestan Katolik, ada surat gembala baik dari KWI maupun dari PGI, ya, ini bagian dari
gerakan-gerakan ekumenis itu. Puji Tuhan, itu berkembang baik. Lalu 5 masalah pokok yang bisa dipetakan dalam teologi modern. Yang pertama, problematik mengenai kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Harus dilihat bahwa dalam teologi klasik, itu pembicaraan realis presensia difokuskan pada masalah realis presensia, yaitu kehadiran Kristus dalam rupa roti dan anggur. Kehadiran Kristus di sabdanya, di diri orang sesama dalam pelayan itu kurang masuk dalam pembicaraan latar depan, tidak dibicarakan. Fokus lebih pada kehadiran Kristus dalam rupa roti dan anggur, dalam sakramen Maha Kudus. Pada teologi modern, kehadiran Kristus itu sekarang dipahami ada macam-macam bentuk. Sejak Pius ke-12 dengan mediator Dei-nya itu sudah diwacanakan pengakuan mengenai macam-macam kehadiran Kristus. Di Konstitusi Liturgi artikel 7 itu dinyatakan benar-benar bahwa Kristus hadir dalam macam-macam bentuk. Tahun 1950-an 60-an beberapa teolog mempersoalkan istilah transubstansiatio. Karena kata substansi dalam abad-abad modern ini bergeser maknanya, bukan lagi esensial seperti paham skolastik, tapi berpindah menjadi materi, padahal materi itu aksiden dalam skolastik itu. Maka kayak Schonenberg, kemudian beberapa teolog Jerman juga itu mengusulkan transfinalisasi dan transignifikasi. Transfinalisasi berarti perubahan tujuan, ya. Transignifikasi perubahan signumnya, tandanya. Paulus ke-6 dengan ensiklik Mysterium Fidei mengatakan, oke, kalian mengusulkan nama-nama baru, tapi jangan pernah menghapus, mengganti transubstansiatio yang sudah menjadi dogma ini. Boleh ditambahi, tapi jangan mengganti. Itu yang ditegaskan. Ya. Selain soal kehadiran Kristus, yang kedua adalah masalah Ekaristi sebagai korban. Ekaristi sebagai korban itu sudah menjadi masalah sejak zaman reformasi abad ke-20, abad ke-16. Ketika reformasi itu lahir atau berkembang dengan Luther dan teman-teman. Sejak awal sampai sekarang bahkan memang Protestan, Luther dan teman-teman tidak mengakui misa sebagai kurban. Maka diskusi ini masih terus berlangsung sampai sekarang ini. Yang ketiga adalah Ekaristi sebagai perjamuan sakramental. Pandangan lama bentuk Ekaristi itu perayaan perjamuan. Tetapi dengan studi yang lebih intensif, dengan kembali ke kitab suci maupun patristik, diketemukan bahwa sebenarnya bentuk Ekaristi itu pertama-tama perayaan syukur. Bahwa yang menyusun doa syukur agung itu adalah berkat atas roti dan piala yang disebut sebagai Eucharistia dan Eulogia dalam bahasa Yunani, yaitu adalah syukur, pujian syukur. Itu sebagai bentuk pokok dari Ekaristi. Bukan perjamuan dalam pengertian yang sebenarnya dalam kitab suci juga dalam perjamuan malam terakhir juga nggak dikisahkan, ya, tidak diceritakan mengenai perjamuan itu sendiri. Tapi boleh disebut sebagai perjamuan, tapi perjamuan sakramental. Yang keempat adalah masalah Ekaristi dan pelayan. Ini menjadi pertanyaan hingga sekarang termasuk oleh kelompok Protestan maupun feminisme. Apakah harus imam yang memimpin Ekaristi? Vatikan menjawab, ya, harus imam. Apakah laki-laki yang terlatih, viri probati itu laki-laki yang terlatih, boleh ditabiskan? Artinya mereka yang berkeluarga tetapi bisa dilatih dan teruji hidupnya baik, apakah boleh ditabiskan? Jawabannya masih negatif. Lalu apakah imam harus laki-laki? Jawabannya iya, karena dikaitkan dengan
para rasul yang de facto adalah laki-laki. Tentu saja kelompok feminis ini tidak terlalu happy dengan jawaban ini. Tapi saya sarankan kita tetap berpegang pada ajaran resmi gereja, ya. Yang kelima adalah makna Ekaristi bagi hidup beriman. Teologi lama menerjemahkan. Jadi teologi itu suatu penerjemahan. Jadi ada ajaran gereja, lalu bagaimana diterapkan. Sekarang justru mencari paham atau makna Ekaristi berpangkal dari pengalaman konkret. Teologi kontekstual kita itu sebenarnya adalah bagian dari teologi modern yang berpangkal dari manusia, subjektivitas tadi ya, dan teologi kita berkembang dari pangkal tolak konteks, dan itu adalah hidup konkret umat beriman. Kini sampai pada refleksi sistematik yang bagi saya sangat penting. Pendekatan kami adalah trinitaris. Kalau trinitaris lalu struktur penjelasannya juga 3 bagian. Sebagaimana 3 pribadi ya. Pertama, Ekaristi sebagai perayaan puji syukur kepada Bapa. Ekaristi merupakan perayaan puji syukur kepada Bapa. Dari kata Eucharistia, pujian syukur, Eucharistia itu bahasa Yunani, kemudian menjadi bentukan kata Latin sama Eucharistia. Pujian syukur itu menyangkut baik isi, bentuk maupun struktur. Isinya itu ya puji syukur, bentuk strukturnya juga puji syukur. Dibedakan antara bentuk makna Ekaristi dan bentuk perayaan Ekaristi. Bentuk makna itu misalnya adalah Ekaristi sebagai puji syukur. Lalu anamnese, epiklese, koinonia, Ekaristi sebagai korban. Ini semua adalah bentuk makna. Sedangkan bentuk perayaan itu lebih pada unsur-unsur yang membangun perayaan Ekaristi. Misalnya doa-doanya, unsur persembahan, lagu-lagunya, lalu penerimaan dalam komuni, bagaimana harus menyambut, itu semua adalah bentuk perayaan Ekaristi. Ya, yang membentuk pelaksanaan dan perayaan liturgi Ekaristi. Selanjutnya nomor 2, tadi pertama pujian syukur kepada Bapa, nomor 2 kepada Kristus tentu saja. Tapi rumus saya menjadi Ekaristi sebagai perayaan kehadiran sakramental Yesus Kristus. Anamnese. Teologi klasik Ekaristi itu membagikan dalam 3 traktat sesuai dengan 3 kali sidang tentang tema Ekaristi dalam Konsili Trente. Repotnya ini, waktu Trente itu dibicarakan soal realis presensia, sakramen dan kurban itu terpisah. Lalu oleh teologi kemudian seolah-olah dipandang sebagai cara membicarakan Ekaristi, dipisah dalam 3 tema. Padahal sebenarnya pada waktu Trente diadakan, pemisahan itu lebih bersifat praktis juga. Bagaimana ajaran mana yang mendesak untuk dibicarakan, diambil sikap, begitu. Lalu korban terakhir karena memang sebenarnya paling belum siap pihak Konsili Trente waktu itu. Teologi modern merefleksikan berbeda dalam arti caranya, yaitu merefleksikan realis presensia, sakramen dan kurban itu sebagai satu kesatuan yang integral. Ya. Johannes Betz ini adalah teolog Ekaristi di lingkungan Jerman yang sangat terkenal, bahkan diakui kepakarannya oleh Karl Rahner dan teman-teman. Romo Johannes Betz ini tokoh senior, dia adalah dosennya promotor saya. Memang ahli Ekaristi, dosen saya juga ahli Ekaristi, dan saya mengikuti Romo Lotarlis, tapi sudah meninggal juga. Nah, Romo Betz, seorang projo ini merefleksikan 3 macam kehadiran sakramental Yesus Kristus. Yang pertama adalah kehadiran Yesus Kristus secara personal. Bahasa Jermannya adalah personal presence. Ini bahasa Jerman.
Dalam teologi klasik, seperti saya katakan tadi, yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu hanya buah-buahnya, seperti skolastik abad pertengahan, ya, abad modern yang sebelum abad ke-20 itu tekanannya pada buah-buah penebusan saja, bukan pribadinya. Teologi modern terutama berkat pengaruh teologi misteri, yaitu Odo Kassel dan teman-teman yang pada awal tadi sudah saya singgung, Kristus sendiri yang hadir. Kristus selalu hadir, itu selalu dengan seluruh karyanya. Tapi di sini poin pokoknya pada pribadinya, dirinya Kristus itu hadir. Ya, begini loh, kalau yang hadir cuma buah-buahnya dalam teologi klasik itu seperti kita melihat pameran lukisan. Ketika kita melihat lukisan, itu adalah buah-buah dari pelukis, hasil karya. Nah, kalau pelukisnya sendiri ikut datang, maka itu yang teologi sekarang. Kristusnya sendiri yang datang. Bukan hanya buah karyanya, yaitu penebusan, pengampunan dosa, kayak pelukis dan pelukisannya itu. SC7 jelas mengajarkan secara personal Kristus sungguh-sungguh hadir. Ya, ini kehadiran pertama dari menurut pandangan Johannes Betz. Yang kedua adalah kehadiran aktual tindakan Yesus Kristus. Istilah lain dalam bahasa Jermannya commemorative actual presence, ya. Jadi pribadi dan karya Kristus itu tidak dapat dipisahkan. Kalau diri Kristus yang personal atau yang person itu hadir, maka juga hadir seluruh karyanya. Nah, ini lalu ada dua langkah pembicaraan yang bagi saya sangat-sangat penting dan mohon dicermati betul. Masih bisa kita perdalam pas Zoom meeting, ya. Bahwa karya penebusan Kristus dalam perayaan Ekaristi itu menjelaskan saatnya kita menjelaskan mengenai korban. Ya. Ada dua langkah. Langkah pertama adalah bahwa peristiwa salib Kristus itu adalah korban perjanjian baru. Jadi peristiwa salib Kristus 2000 tahun yang lalu itu adalah korban perjanjian baru. Pendekatan lama, korban itu dilihat sebagai atau secara fenomenologis. Apa artinya secara fenomenologis? Itu seperti pandangan Luther. Luther dulu menolak karena melihat Gereja Katolik memahami korban seperti kelompok-kelompok orang agama asli, agama asli itu yang intinya doudes. Upacara korban itu kita mempersembahkan suatu sajian kepada dewa supaya dewanya memberi anugerah. Tapi harus disogok dulu dengan sajian itu. Doudes, pamrih. Sementara dalam teologi biblis, korban itu hanya berpangkal dari Allah. Yaitu Allah karena kasihnya menyerahkan anaknya kepada dunia. Luther juga melihat korban itu adalah bertolak dari Allah yang menyerahkan anaknya. Tapi sayangnya Luther menganggap Gereja Katolik itu seperti di agama-agama asli yang melihat korban lebih sebagai suatu pekerjaan doudes pamrih. Bertolak dari manusianya. Bukan. Gereja Katolik sebenarnya sejak awal juga memahami biblis ini. Bagaimana peristiwa salib dapat disebut korban? Peristiwa salib itu kan peristiwa eksekusi orang yang tak bersalah di atas gunung Golgota. Bagaimana peristiwa eksekusi itu dapat disebut korban sebagai sebuah ritual? Karena upacara korban itu biasanya dipahami dalam pengertian ada imamnya, ada ibadatnya, ada pembuka, ada lagu pembuka, ada umatnya yang bernyanyi-nyanyi gitu, lalu mempersembahkan korban. Jadi bayangannya seperti itu. Tapi peristiwa Kristus kan tidak terjadi seperti itu. Maka jawabannya adalah pada hakikat korban terletak pada penyerahan diri. Nah, poin penyerahan diri inilah yang menjadi penting. Jadi, peristiwa salib menjadi upacara korban atau perayaan korban karena penyerahan diri Kristus kepada Bapa. Manakah kekasan korban perjanjian baru? Wah, ini ada beberapa. Ya, ada beberapa. Saya kira dalam banyak forum sudah saya jelaskan. Saya sebut saja singkat ya, kekasan korban perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu antara imam dan korbannya itu berbeda,
imam dan domba atau lembu. Kalau perjanjian baru identik, yang mengorbankan, yang dikorbankan itu sama, Yesus Kristus. Yang kedua, imam perjanjian lama mengorbankan untuk dosanya sendiri dan dosa umat. Kalau Yesus Kristus hanya dosa umat, hanya dosa dunia, karena Yesus Kristus tidak punya dosa. Lalu yang terakhir tentu saja kalau imam perjanjian lama itu berkali-kali, setiap kali karena sering berdosa dan selalu berdosa, maka harus juga mengorbankan lagi. Pada diri Kristus itu sekali untuk selamanya. Lalu perayaan Ekaristi sebagai korban salib Kristus secara sakramental ini langkah kedua. Pada Konsili Trente, Ekaristi dipandang sebagai korban, yaitu korban dibedakan dengan waktu disalib, korban berdarah, dan di atas altar itu tidak berdarah. Pada Konsili Vatikan kedua, istilahnya bukan berdarah dan tidak berdarah, tapi sebagai anamnese, pengenangan secara in action, pengenangan secara hic et nunc, terjadi sungguh-sungguh pula secara hakiki, korban salib Kristus, tapi dalam bentuk sakramental, ya, dalam bentuk tanda, dalam bentuk rupa roti dan anggur. Maka subjek perayaan Ekaristi juga Kristus bersama gereja. Lalu yang ketiga, ingat kebets ya, tadi kehadiran personal Yesus Kristus, kedua kehadiran tindakan, ya, tindakannya, karyanya. Yang ketiga adalah kehadiran real Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur, somatische real presence. Lama dalam teologi memusatkan diskusi realis presensia ini pada kehadiran Kristus dalam rupa roti dan anggur. Teologi Vatikan kedua itu memandang kehadiran Kristus secara utuh, yaitu keseluruhan diri dan karyanya. Maka makna kehadiran Kristus seutuhnya itu juga hadir dan ada dalam rupa roti, dalam rupa anggur, dan roti di situ dalam bahasa dalam bahasa Yunani-nya digunakan kata tubuh, yaitu soma. Soma dalam pengertian biblis ialah seluruh diri Yesus Kristus dengan seluruh karyanya, semua-muanya, kealahannya, kemanusiaannya, kemuliaannya hadir dan ada dalam tubuh Kristus yang kita terima dalam komuni. Jadi bukan hanya seonggok daging, bukan, tetapi itu seluruh diri Yesus Kristus. Itu ada dalam rupa roti dan anggur. Yang ketiga, Ekaristi sebagai perayaan seruan kurnia Roh Kudus. Ini kembali ke penjelasan pokok saya tadi, dibagi atas 3 bagian. Pujian pada Bapa, suci syukur. Yang kedua sebagai kenangan, anamnese, dibagi dalam 3 bentuk tadi. Yang ketiga adalah Ekaristi sebagai perayaan seruan karunia Roh Kudus, epiklese. Lama di Barat, peran Roh Kudus kurang diperhatikan. Lain dengan di Timur yang Roh Kudus sangat diperhatikan, selalu disebut. Sebagai buah karya Roh Kudus, Ekaristi juga berciri eklesiologis, artinya persekutuan gereja sebagai persekutuan Ekaristi. Ingat teologi Communio Paulus Agustinus dalam Lumen Gentium artikel 7, bahwa ketika kita menyambut tubuh Kristus, Ekaristi, kita akan menjadi tubuh Kristus dalam arti gereja. Sama-sama menggunakan kata tubuh, yang satu Ekaristi, tapi efeknya, dampaknya, buahnya kita menjadi tubuh gereja. Ya, ini permainan kata yang bagus. Jadi persekutuan gereja itu dibangun atas persekutuan Ekaristik. Lalu mengenai eskatologis, perayaan Ekaristi sebagai antisipasi hidup kekal. Roh Kudus sebagai jaminan eskatologis, dan perayaan Ekaristi merupakan pencicipan liturgi surgawi sebagaimana liturgi yang lain. Selesai dengan refleksi sistematik, sekarang Ekaristi dalam diskusi ekumenis. Bertolak dari dokumen 5, ini bukan 5, 6, 7, 8 ya, 5 dalam arti ibu kota Peru. Jadi ada sidang WCC, ya, sidang WCC. WCC itu adalah World Council of Churches, ya, atau disingkat DGG atau Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Dan yang menarik, pada sidang 1982 bulan Januari itu, Gereja Katolik juga hadir, diundang. Bahkan terlibat dalam segala perumusan meskipun sebagai pengamat dan partner aktif.
Tapi isi pokoknya mendukung isi dokumen 5 dan memuji sebagai dokumen yang bagus. Ya, tentu ada catatan-catatan akan saya sampaikan. Nah, yang dibicarakan dalam dokumen 5 itu mendalam, komprehensif, kaya isinya. Yang menarik, dokumen ini disepakati bersama oleh gereja-gereja besar di dunia. GKR itu Gereja Katolik Roma, Ortodoks, Lutheran, Anglikan, dan seterusnya. Ada kesepakatan beberapa tema teologis, tapi yang dibicarakan memang 3 sakramen terutama dalam hal konteks sakramen, yaitu baptisan, ekaristi, tapi juga tentang minister dalam arti pelayan. Itu menjadi masalah memang soal pelayan ini. Terjadi saling pengakuan dalam baptisan, jadi ternyata baptisan lebih mudah untuk dibicarakan bersama, karena semua melihat baptisan itu ada dalam kitab suci, termasuk Sakramenta Majora. Tetapi yang menjadi diskusi ramai itu adalah soal baptisan bayi. Jadi ceritanya itu ada gereja yang tidak setuju dengan baptisan bayi, harus dewasa. Seperti anak baptis atau gereja baptis, kelompok-kelompok gereja yang turunan dari Zwingli sebenarnya. Soal pelayan juga cukup berat dibicarakan karena ada perbedaan tajam. Gereja Katolik Roma menuntut adanya successio apostolica, yaitu tahbisan yang ada penerusan rasuli. Jadi kalau dirunut tahbisan-tahbisan itu bisa sungguh kembali kepada kolegium para rasul. Nah, pendeta-pendeta dianggap oleh Gereja Katolik tidak mempunyai successio apostolica. Maka menjadi masalah sampai sekarang. Sedangkan pandangan umum tentang ekaristi sebagai anamnese menurut pengertian biblis diakui. Anamnese dalam pengertian penghadiran, ya, misteri Kristus atau penghadiran wafat dan kebangkitan Kristus itu hadir sungguh-sungguh dalam pengertian hakikatnya, ya. Substansia bahasa skolastiknya. Kalau kita pakai esensi atau hakikatnya, ya, itu hadir. Ajaran realis presensia disepakati kebanyakan gereja kecuali Zwingli, karena Zwingli memang tidak menganggap Kristus hadir dalam ekaristi. Karena apa? Bagi Zwingli Kristus itu terikat tubuhnya di surga. Nanti kayak Luther itu menyerang Zwingli karena Luther pun percaya Kristus hadir sungguh dalam rupa roti dan anggur. Karena Tuhan bersabda sendiri, inilah tubuhku, inilah darahku. Lalu yang menjadi masalah itu adalah Gereja Katolik dan gereja-gereja yang lain tadi berkaitan dengan realis presensia. Ya. Realis presensia ini intinya dalam untuk Gereja Katolik adalah sejauh juga di luar perayaan Ekaristi, katakanlah kalau hosti suci itu sisa, masih tubuh Kristus. Extra usum, di luar penggunaan. Kalau Protestan itu in usu, artinya sejauh disantap, sejauh dikonsumsi, sejauh disambut. Frekuensi perayaan Ekaristi nggak ada titik temu, cuma lalu disebut pakai rumusan yang umum kerap kali gitu aja. Karena ada yang 1 bulan, ada gereja Protestan tuh perjamuan itu bisa 3 bulan sekali, setahun ada yang sekali bahkan atau 2 kali, ya. Tidak tentu. Kalau kita kan bisa tiap hari bahkan, ya. Lalu yang menarik, pembicaraan soal korban itu dihindari. Tahu sendirilah, ini menjadi masalah sejak lahirnya reformasi. Terakhir, Gereja Katolik memberi catatan. Gereja Katolik intinya memuji dan memandang positif hasil dokumen 5. Dokumen 5 disebut sebagai hasil paling berarti dalam gerakan ekumenis tentang Ekaristi. Namun, Gereja Katolik Roma ingin menegaskan Ekaristi dihubungkan tidak hanya dengan Yesus yang wafat, tapi juga Tuhan yang mulia yang bangkit. Lalu makna pengampunan dosa dari perayaan Ekaristi juga ditekankan, bahwa Ekaristi juga menganugerahkan pengampunan. Maka perlu juga sakramen tobat. Makna Ekaristi sebagai korban gereja dirasakan yang paling kurang itu dalam dokumen 5 oleh Gereja Katolik, bahwa Ekaristi kok tidak dibahas tentang makna korbannya. Memang dihindari karena itu menjadi persoalan dengan kita. Maka dihindari.
Tentu saja bagi Gereja Katolik ini suatu kekurangan, pembahasan yang tidak utuh. Terakhir, ekaristi dan pelayan itu penting. Tapi Gereja Katolik tetap menuntut suksesio apostolika, lalu ya titik temunya cuma itu, mesti berhubungan dengan gereja apostolis, itu Gereja Katolik dengan suksesio apostolika itu. Sementara Protestan lebih melihat suksesio apostolika itu lebih pada ajarannya, kitab sucinya misalnya. Kalau kita tidak hanya kitab sucinya Gereja Katolik, tapi juga itu tahbisan yang terus-menerus turun-temurun dari antar generasi, dan kalau dari pihak kita dirunut nanti kembalinya sampai ke para rasul. Ya demikian saudara-saudari, bahan saya selesai bab 6. Nanti bisa dilanjutkan dalam Zoom meeting atau ada hal yang kurang jelas, ditanyakan kepada saya atau kepada Romo Subali sesuai dengan kelasnya. Sekian ya, terima kasih.